Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Rudine ST. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Danu. Tadi udah panjang ya penyampaian dari Mas Arif terkait dengan kiat menembus dunia kerja. Nah, tadi salah satu poin yang ada di dalam presentasi Mas Arif yaitu strong personal branding. Nah, ini giliran saya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya saya akan memberikan sedikit perkenalan terkait dengan diri saya. Oke, kita masuk ke sudah masuk ya. Sudah full? Sudah Mas, sudah. Sudah full ya presentasinya ya? Sudah, Mas. Oke. Personal branding for your future ya. Jadi personal branding ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman untuk menunjang karir maupun membuat orang lebih mengenal diri teman-teman. Langsung masuk ke slide berikutnya. Ini Tom Peters, seorang penulis di Amerika, itu menulis sebuah artikel yang berjudul A Brand Called You. Jadi sebuah brand yang dinamakan kamu gitu. Nah, dia mengatakan we are CEOs of our own companies in corporations. Jadi kita ini sebenarnya adalah CEO dari sebuah perusahaan yang bernama Me Incorporations. Itu artinya perusahaan saya gitu. To be in business today, untuk menjalankan bisnis ini, our most important job, pekerjaan penting, paling penting yaitu to be head marketer. Kita menjadi kepala marketing dari sebuah brand yang bernama kamu. Diri Anda maksudnya. Simpelnya, kamu adalah brand gitu. Kamu bertanggung jawab terhadap brand kamu sendiri. There is no single path to success gitu. Gak ada jalan tunggal atau jalan pintas lah untuk menuju kesuksesan. And there is no one right way to create the brand of you. Tidak ada jalan yang tepat untuk membentuk atau membuat sebuah brand yang dinamakan kamu, kecuali dimulai hari ini. Or else, maksudnya atau yang lain akan mengambil peluang itu. Nah, di sini kita dapat melihat Tom Peters menggambarkan bagaimana seseorang bisa menjalankan brand, mempromosikan, membrandingkan dirinya seperti sebuah perusahaan melakukan corporate brand, melakukan brandingnya. Nah, karena kalau perusahaan mungkin kita nggak bakalan nggak bakalan stay di situ terus, tapi akan stay terhadap diri kita. Nah, ini yang menarik. Kemudian kita lihat ya, famous brand saat ini, Apple itu teknologi brand ya. Kita kenal sekali, kuat sekali gitu. Nike, shoes brand gitu. BMW, car brand. Nah, mungkin kalau kita hitung biaya-biaya dari Apple, Nike, atau BMW ini mungkin hampir sama dengan kalau Apple smartphone lainnya, tapi harganya lebih mahal gitu. Nike juga dibandingkan merek lokal misal itu lebih mahal. Begitu juga BMW. Tetapi apa yang membuat mereka itu lebih mahal? Jawabannya adalah brand. Mereka sudah kenal, mereka memiliki top of mind. Ya. Jadi orang kalau ingat smartphone dulu kita pasti mengenalnya Apple. Sebelum ada smartphone yang lain. Kemudian Nike juga di sepatu atau olahraga. Nah, mereka mempunyai segmentasi yang tujuh segmentasi yang jelas. Nah, nanti ini yang akan kita bahas. Bagaimana teman-teman membuat
personal brand sehingga teman-teman lebih kenal, teman-teman lebih dinilai profesional dan mahal untuk bidang yang teman-teman geluti. Oke, apa personal branding? Personal branding itu bagaimana cara teman-teman memperkenalkan diri. Jadi, bagaimana orang berbicara tentang teman-teman ketika teman-teman tidak ada di antara mereka. Jadi, misal di sebuah kelas misalnya, bagaimana Rudi ini tuh seperti apa sih orangnya? Oh, orangnya itu rajin misal. Orangnya itu tepat waktu. Itulah brand kita, personal brand kita. Orang berbicara tentang kita ketika kita tidak ada di antara mereka. Nah, benar sebuah badan konsultasi karir builder, ini top salah satu tempat pencari kerja di dunia ya. Ini di Amerika, Career Builder itu lebih dari setengah atasan atau pemilik bisnis tidak mau mempekerjakan calon-calon kandidat pekerja potensial tanpa representasi online yang baik. Nah, saat ini sudah sampai sana. Representasi online itu sangat diperlukan untuk menunjang potensi atau karir teman-teman. Nah, fungsi personal branding itu apa sih? Lead more ini ketika teman-teman memiliki personal branding yang baik, teman-teman bisa memimpin. Contohnya ketua HMT ya, misal. Dia dapat memimpin teman-teman yang ada di HMTA, anggota HMTA, karena dia diketahui. Itu personal branding. Win more. Kita dapat memenangkan yang lebih gitu, karena kita lebih dikenal. Misal, ketika teman-teman nih mau cari MC-nya sama-sama kompetensinya sama gitu, tapi teman-teman lebih mengenal si A dibandingkan si B, pasti dia akan teman-teman pilih. Itu win more. Kemudian earn more, kita bisa mendapatkan hal yang lebih banyak dari personal branding. Jadi kita dapat baik kalau pengusaha itu bisa mendapatkan money yang lebih banyak atau uang yang lebih banyak. Begitu juga buat seorang karyawan gitu. Jadi dia bisa mendapatkan gaji yang lebih besar. Karena apa? Karena dia punya personal branding. Fungsinya kalau lebih detail memperkenalkan dan mempertajam seseorang. Jadi bukan membohongi, pencitraan gitu, itu bukan. Personal branding lebih pada memperkuat citra diri teman-teman. Jadi apa yang sudah ada di dalam diri itu yang akan direpresentasikan, akan diperkuat, akan dimunculkan ke publik gitu. Dan yang kedua, memudahkan orang lain untuk mengingat siapa kita, top of mind gitu. Misal kalau kita berbicara tentang telekomunikasi misalnya, telekomunikasi, ketika warnanya kuning, itu telekomunikasi seluler apa yang teman-teman ingat? Pasti teman-teman sudah punya top of mind gitu. Itulah kekuatan sebuah brand. Nah, misal di diri saya, ketika saya mau ngambil konten ataupun buat sebuah konten terkait dengan geotechnical engineer. Siapa sih geotechnical engineer yang ada di pikiran saya? Nah, saya pasti akan tahu orang yang saya kenal, orang yang expert di bidang itu. Nah, itu yang membuat kita semakin didekatkan dengan rezeki ataupun peluang, top of mind. Ketika teman-teman diketahui ahli di bidang itu, teman-teman menggeluti bidang itu yang akan membuat branding teman-teman menjadi kuat. Kemudian meningkatkan kredibilitas. Jadi kredibilitas teman-teman akan terlihat dari personal branding yang teman-teman keluarkan. Kemudian mengukur pencapaian diri dan memberikan fokus pada target serta evaluasi diri. Orang-orang yang care atau perhatian terhadap personal brandingnya, dia sudah mengukur. Saat ini, semisal tadi CV saya sih posisinya saat ini di mana gitu. Dan apa yang saya targetkan.
Nah, saya akan membentuk portofolio atau rekam jejak untuk memperkuat branding saya. Nah, itu nanti yang akan teman-teman lakukan. Oke, lanjut. Ini contoh personal branding. Presiden merakyat. Top of mind kita siapa? Pak Jokowi. Presiden jenius pesawat siapa? Pak B.J. Habibie. Nah, ini kalau teman-teman milenial harusnya tahu. Selebgram matematika siapa? Jerome Pauline. Gitu. Magician seram, Limbat. Gitu. Stand up comedy, top of mind kita siapa? Raditya Dika. Presenter tegas dan berani, Najwa Shihab. Nah, ini fungsi dari personal branding, memperkuat citra diri seseorang. Ketika kita bilang A, kita akan mengingat siapa gitu. Oke, next. Nah, personal branding itu tidak lepas dengan media sosial. Tadi disampaikan oleh Mas Arif terkait dengan revolusi industri 4.0, era digitalisasi. Untuk itu saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman gimana dunia digital saat ini. Nah, digital di dunia, kita orang ada 7,75 juta ya. Nah, 3,8, 49% orang itu menggunakan sosial media. Jadi 3,8 miliar. 49% menggunakan sosial media. Nah, sosial media yang sering digunakan Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Ini sosial media yang sering digunakan. Nah, ini bagaimana teman-teman merepresentasikan diri ataupun dicari oleh orang nanti berada di platform ini. Kemudian ini top messenger apps ya, WhatsApp yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, karena WhatsApp banyak digunakan di seluruh dunia, khususnya Indonesia, teman-teman harus merepresentasikan dirinya dengan baik di WhatsApp, di profile picture. Jangan sembarangan gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kalau Indonesia itu 272,1 juta orang. Penggunaan mobilnya 338. Ini menandakan bahwa orang Indonesia ini kaya, bisa punya 1 atau 2 HP satu orang. Makanya jumlah pengguna HP-nya lebih besar dibandingkan jumlah penduduknya. Nah, pengguna media sosialnya tuh penetrasinya lebih di atas rata-rata dibanding dunia, 160 juta, 59%. Nah, waktu yang digunakan orang Indonesia untuk internet itu 7 jam 59 menit. Atau setengah hari produktifnya, kita misal produktif 16 jam, 7 hour 59 menit itu menggunakan internet. Saat media sosialnya, dia gunain 3, setengah waktu produktifnya 7 jam, setengah dari penggunaan internetnya dia gunakan untuk sosial media. Nah, ini bagaimana pentingnya sosial media karena setiap orang merepresentasikan dirinya di media sosial. Kita lihat Indonesia, kalau penggunaan tadi 3 jam 25 menit, itu termasuk 5 besar di dunia. Setelah Filipina, kemudian Kolombia, Brazil, dan Nigeria. Nah, kalau kita jeli sebenarnya di sini kita lihat 5 besar ini merupakan negara-negara berkembang. Kalau kita lihat di sisi sebelahnya, sisi kanannya itu ada Jepang, ada South Korea, Switzerland, Netherlands, Jerman. Itu negara-negara yang maju. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ada summary terselubung bahwa penggunaan media sosial itu juga membuat orang bisa jadi tidak produktif ataupun ada hubungannya dengan negara maju dan negara berkembang. Tapi itu belum ada penelitian. Kalau kita dapat summary singkatnya seperti itulah kalau kita lihat data ini. Nah, di Indonesia sendiri, Facebook itu 130 juta orang pengguna, 3 besar di dunia, Instagram 4 besar di dunia, LinkedIn 8 besar di dunia, Twitter 8 besar di dunia. Jadi, teman-teman, dari data-data yang tadi saya sampaikan, dari data-data digital dan media sosial, bagaimana pentingnya era digitalisasi, bagaimana maraknya penggunaan media sosial, sehingga teman-teman pastinya akan terpancing untuk melakukan publikasi-publikasi konten di media sosial teman-teman yang dapat
merepresentasikan diri teman-teman. Nah, ini yang bisa jadi bumerang, bisa jadi juga poin positif buat teman-teman. Tergantung teman-teman mau gunakan media sosial untuk apa. Nah, untuk itu personal branding materi ini hadir untuk memberikan panduan buat teman-teman untuk menggunakan media sosial sebagai platform untuk hal yang positif. Nah, data dan fakta, 87% recruiters menggunakan LinkedIn untuk melakukan cek kandidat. Ini data yang didapat oleh Recruit Nation Report ya, 2016. 87% dicek melalui LinkedIn, Facebook 43%, dan Twitter 22%. Saya pun ketika menerima mahasiswa magang saja nih, belum masuk ke employee, saya cek tuh setiap kandidat yang apply ke lowongan magang saya. Ini namanya siapa, saya cek di LinkedIn ataupun di Instagram ataupun di Facebook. Bagaimana dia merepresentasikan dirinya. Kita akan melihat orang itu profesional, orang itu emosi, orang itu behaviornya seperti apa akan terlihat di media sosialnya. Nah, untuk itu jejak atau rekam digital teman-teman itu sangat mempengaruhi masa depan teman-teman selanjutnya. Untuk itu teman-teman perlu perhatikan dan mengelolanya dengan baik. Nah, data dan fakta lagi, 60% recruiter menggunakan social networking untuk research kandidat. Jadi dari 100% itu 60% menggunakan media sosial untuk melakukan riset terhadap kandidat yang apply gitu. Kemudian recruiters will disqualify candidates if they find evidence of the following on their social media profile. Jadi ini hal-hal yang akan membuat kandidat terdiskualifikasi ketika ditemukan provokatif atau inappropriate content gitu. Teman-teman melakukan provokasi di media sosialnya, kemudian ada alkohol atau drugs gitu, kemudian bigoted content yang membahas tentang religi, gender, kemudian bad mouthing previous company. Jadi mengeluh terhadap perusahaan itu juga menjadi catatan bagi recruiters. Kemudian poor communication skill. Bagaimana teman-teman melakukan komunikasi misalnya lewat tulisannya salah dan lain-lain, itu juga jadi penilaian. Kemudian apalagi menurut Job Fight Recruiter Nation tadi, menurut Career Builder, kalau menurut Job Fight Recruiter Nation itu typos. Nah, jadi salah ketik itu juga menjadi representasi teman-teman profesional atau tidak gitu. Kemudian marijuana ini drugs ya. Oversharing, terlalu banyak apa saja di upload gitu. Mau dari bangun pagi sampai malam tuh stories terus, misal posting terus, misal itu juga tidak baik gitu, karena mengesankan bahwa teman-teman tidak produktif. Kemudian alkohol dan selfie. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan bagi recruiters. Kemudian 41% employee say that they make not interview a candidate if they cannot find them online gitu. Jadi 41% ketika kita tidak cari nama teman-teman nih, misal Arif Wibowo, saya tidak temukan namanya di internet atau online, itu bisa jadi menghilangkan peluang teman-teman untuk mendapatkan kesempatan kerja karena teman-teman tidak punya representasi online gitu. Kemudian 63% US employers expect employees to have social media experience. Social media experience maksudnya pengalaman teman-teman itu teman-teman bagikan di sosial media. Jadi itu juga menjadi penilaian. Nah, fungsi-fungsi ataupun data dan fakta saat ini yang harus diketahui dan menjadi tantangan teman-teman saat ini. Oke, kita masuk ke personal branding ya. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Yang pertama itu fokus dan konsisten. Jadi teman-teman harus fokus dan konsisten dalam membentuk personal branding. Yang pertama teman-teman lakukan adalah melakukan audit online dan sharing ke orang terdekat. Jadi teman-teman harus cari dulu nih nama teman-teman,
kayak tadi yang saya sampaikan sama teman-teman, misal Rudini Rahim di media sosial, di Google gitu. Bagaimana Google merepresentasikan teman-teman? Jangan sampai ada jejak-jejak digital yang kurang baik yang ditemukan gitu. Kalau ada, cepat segera hapus sehingga itu bisa memperbaiki citra teman-teman. Dan juga setelah teman-teman tahu bagaimana internet merepresentasikan teman-teman, sharing ke orang terdekat. Kalau saya, karena sudah punya istri, ya saya tanya gitu, bagaimana sih dia mengenal saya gitu. Nah, saya tahu tuh poin-poin kuat saya di mana. Jadi teman-teman juga bisa sharing dengan sahabat gitu, bagaimana mereka mengenal teman-teman. Jangan sampai teman-teman dikenal dengan hal-hal yang buruk semua gitu. Oh, ini tidak telatan, habis itu ingkar janji dan lain-lain. Ini akan membentuk personal branding yang buruk. Nah, untuk itu teman-teman harus perkuat atau sharing dulu ke teman-teman, apa sih kalau teman-teman ternyata portofolionya kurang bagus atau dikenal kurang bagus, itu saatnya untuk memperbaiki diri, saatnya untuk membenahi diri. Nah, kemudian fokus kepada kelebihan dan kekuatan yang dimiliki. Jadi teman-teman tahu nih kelebihannya apa. Misal kelebihannya saya punya kemampuan bicara yang baik gitu, atau saya punya kemampuan menulis yang baik, atau saya ahli di bidang matematika atau fisika dan saya kuat di misalnya di mata kuliah saya kuat di bidang peledakan. Ya udah, teman-teman fokus kepada kelebihan dan kekuatan itu. Jadi misal di mekanika batuan kuat, di peledakan kuat, ya udah teman-teman perkuat itu. Jadi ada misal nilai atau value apa yang teman-teman punya di dalam diri teman-teman. Misalnya teman-teman tuh orangnya jujur, habis itu loyal. Nah, itu yang direpresentasikan, diperkuat keterampilan atau skill apa yang teman-teman kuat gitu. Nah, itu yang direpresentasikan di sosial media ataupun walaupun bertemu langsung, itu juga yang ditunjukkan keterampilan, skill dan behavior, perilaku. Bagaimana perilaku teman-teman? Ini akan menjadi catatan gitu buat para recruiters ketika misal teman-teman di LinkedIn, teman-teman menunjukkan kemampuan menulis, kemampuan visualisasi data, kemampuan untuk menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada orang komen, ya komen aja gitu. Ada post gitu yang memang sebenarnya cocok dengan bidang yang teman-teman geluti, komen di bidang itu. Misalnya orang bahas peledakan, komen aja peledakan. Jadi teman-teman akan masuk ke sirkulasi itu. Serta ini USP itu unique selling point. Apa sih yang unik dari teman-teman gitu? Kayak misal saya orang komunikasi, tapi saya background-nya engineer. Nah, USP saya adalah mining communications gitu. Orang yang menggeluti bidang komunikasi dengan background tambang. Nah, teman-teman juga apa sih USP-nya teman-teman gitu. Itu yang teman-teman coba cari. Dan fokus kepada hal itu. Fokus kepada bidang itu. Disampaikan oleh Adam Smiley Posworski, personal brand terbaik adalah yang sangat spesifik. Jadi, lebih baik kita dikenal di satu atau dua bidang gitu, yang memang kita ahli di bidang itu. Itu akan memperkuat memperkuat personal branding kita. Misal kita ahli di bidang geoteknik dan peledakan. Ya udah, kita representasikan kita ahli di bidang itu. Ketika ada orang bahas tentang geoteknik, ketika ada orang bahas peledakan, ikut di dalam di LinkedIn misalnya. Di LinkedIn itu kan orang banyak membahas terkait dengan apa yang dia geluti di dunia kerja. Ketika teman-teman komen, nama teman-teman tuh akan muncul di beranda orang lain yang menjadi kawan dari teman-teman. Sehingga orang tahu, oh bagaimana orang ini berpendapat, bagaimana orang ini berinteraksi, itu akan menjadi nilai. Dan teman-teman akan muncul di dunia media sosial, di dunia profesional gitu. Bagaimana orang dapat mengetahui teman-teman. Dan konsisten membagikan dan interaksi terhadap konten spesialisasi Anda. Jadi kayak misal saya ahli di bidang komunikasi, ya saya merepresentasikan bagaimana saya melakukan komunikasi dengan orang lain, bagaimana saya bekerja profesional dirinya seperti apa gitu. Itu yang konsisten saya buat. Jadi misal teman-teman yang tadi ahli di bidang peledakan,
ya udah buat coba materi-materi yang berhubungan dengan peledakan, sharing, atau teman-teman misal jadi asisten simkom, misal simulasi dan komputasi. Pada saat teman-teman melakukan asistensi, foto upload gitu, itu jadi jejak teman-teman, jejak digital teman-teman. Orang juga mengetahui, oh si ini nih asisten dulu ya. Dan juga orang ketika ngecek di LinkedIn, ngecek di Instagram, look profesional gitu. Itu fokus dan konsisten. Jadi fokus kepada apa yang teman-teman geluti, sehingga orang akan mengetahui, oh kalau peledakan itu si A, anak magang yang bagus gitu. Kalau si ini B gitu. Nah, itu yang kita bentuk. Nah, kemudian yang kedua, asli dan otentik. Menjadi diri sendiri gitu. Menjadi diri sendiri. Jangan kita juga seperti tadi, orang yang mencitrakan dirinya tidak atau bukan dirinya itu akan susah. Karena orang bisa melihat dengan benar melalui tindakan yang tidak jujur. Itu menurut Monica Lin. Ya. Jadi, misalnya teman-teman orangnya tidak teliti, tapi teman-teman bilang teliti misal, itu nanti akan terbukti juga gitu. Ataupun teman-teman misalnya orangnya introvert, tapi teman-teman bilangnya extrovert, mudah bergaul. Jadi be yourself dan perkuat gitu. Nggak semua orang extrovert itu bagus, nggak semua juga orang introvert itu bagus. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita menjadi diri sendiri kita dan kita representasikan itu ke dunia maya atau social media. Kemudian hal yang dipaksakan atau dibuat yang tadi saya bilang akan susah untuk ditampilkan dan tidak akan bertahan lama. Jika teman-teman perlu figur, cari yang sama dengan kepribadian Anda. Jadi teman-teman kalau misal siapa sih orang yang ahli di bidang geotek, ahli di bidang main plan, teman-teman bisa cari di LinkedIn-nya, kemudian lihat bagaimana portofolionya, dan teman-teman bisa contoh gitu. Bisa contoh orang itu yang memang sesuai dengan kepribadian teman-teman atau sesuai dengan portofolio yang mau teman-teman bentuk. Nah, dan buat portofolio dan jejak karir Anda dengan menarik. Nah, sebuah personal branding akan susah jika teman-teman tidak punya portofolio. Portofolio itu adalah jejak asli teman-teman. Misal teman-teman ya tadi seperti saya bilang punya pengalaman sebagai asisten peledakan, kemudian asisten mekanika batuan, kemudian apalagi portofolio ini yang akan mendukung teman-teman nantinya di dunia kerja gitu, ataupun di media sosial. Tapi ketika teman-teman mau merepresentasikan aktif di organisasi, tapi teman-teman tidak aktif di organisasi, itu yang susah gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya tahu nih citra atau personal branding yang mau saya bentuk, saya akan masuk ke portofolio itu, misal seperti ini, sebagai pembicara. Nah, kita masuk tuh, kita coba gitu. Kita coba menangkap peluang-peluang itu ketika ditawar sebagai speaker, ya kita masuk. Karena kita memang tujuannya di situ, kita bentuk portofolio di situ. Nah, begitu juga teman-teman. Apa yang mau teman-teman bentuk? Masuk ke portofolio itu dan jadikan itu sebagai personal branding teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu target personal brandingnya apa, kemudian jalani portofolio itu dengan baik, sehingga personal branding teman-teman semakin kuat gitu. Gitu. Lanjut, kontribusi. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang dalam mengelola personal branding. Dia hanya berkata tentang dirinya. Dia hanya, ini saya loh, ini saya. Tapi dia tidak menangkap apa sih yang dimau oleh audiens, apa sih yang dimau oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Orang-orang mau itu adalah kontribusi, tidak hanya kita berkata tentang kita gitu, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi apa yang Anda berikan untuk audiens atau orang di sekitar Anda ini sangat penting gitu. Nah, seperti ini, seperti sharing ya. Nah, ini juga menjadi personal branding saya. Ketika saya memberikan manfaat kepada orang lain, orang itu pasti akan mengingat saya lebih mudah. Begitu. Kemudian nilai positif apa yang didapatkan oleh audiens. Ketika teman-teman mengelola media sosial, mengelola LinkedIn, mengelola Instagram, ketika tidak ada positifnya, ketika tidak ada value, orang juga malas gitu. Harus ada value yang ada di dalam konten yang teman-teman buat. Misal, teman-teman menulis di LinkedIn, ya hal-hal yang
bobot dan bisa diambil value-nya oleh orang lain gitu. Ada manfaat. Kemudian tadi buat konten yang bermanfaat. Jadi misal teman-teman mau sharing nih terkait dengan dunia peledakan, kadang orang-orang minder terkait, wah kan masih mahasiswa, itu tidak jadi masalah gitu. Teman-teman bisa masuk kepada teori-teori peledakan berdasarkan referensi yang teman-teman punya. Sharing aja gitu. Jadi orang-orang tahu, oh top of mind-nya ini anak-anak ini kuat di teori peledakan. Orang-orang bisa sampai seperti itu gitu. Mengingat teman-teman. Kemudian bantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya atau komen. Jadi saya tuh kalau misalnya teman-teman di media sosial kan ada orang nanya nih, mohon pendapat dong gitu terkait dengan hal ini. Coba komen, coba kalaupun misalnya orang dapat reward atau apa likes, itu akan memunculkan nama kita atau apresiasi teman-teman kepada orang lain. Dan juga buat komen gitu. Komen ketika orang-orang butuh bantuan, butuh masukan, komen aja. Jadi tapi fokus terhadap bidang teman-teman. Jangan misal nih, kebanyakan orang terlalu banyak mengomentari apa yang bukan bidangnya. Misal teman-teman ahli di bidang peledakan, tapi teman-teman banyak komen tentang politik gitu. Ini orang bingung, ini orang politik atau orang peledakan gitu. Ini yang jadi dispute. Orang bingung, teman-teman apa sih fokusnya. Nah, tapi ketika teman-teman, oh saya akan komen terkait bidang saya yang geluti bidang. Nah, ketika teman-teman melakukan itu, orang-orang akan tahu, oh Rudini ini kalau tentang komunikasi dia masuk, kalau tentang isu-isu pertambangan dia masuk gitu. Begitu juga teman-teman. Kalau teman-teman oh ini kalau isu geotek, isu mainplan dia masuk, berarti dia memang fokus terhadap bidang itu. Tapi ketika teman-teman mencampurinya dengan bidang-bidang yang bukan jadi keahlian teman-teman, ini akan merusak gitu. Kemudian kolaborasi dengan orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, ini yang menarik gitu. Ketika teman-teman misal suka di bidang geoteknik, dapat kesempatan untuk sharing bersama dengan orang-orang geoteknik. Wah, itu personal branding teman-teman makin kuat tuh. Ketika misal saya suka di bidang peledakan, oh saya berkolaborasi, dapat sharing session dengan salah satu PJO di bidang peledakan gitu. Ataupun dapat nulis paper bareng bersama dosen yang expert di bidang itu akan membuat personal branding teman-teman semakin kuat karena punya portofolio yang bagus. Tapi itu harus dimunculkan gitu. Ketika papernya keluar, publish saja, alhamdulillah, misal dapat ini gitu. Ini sebagai menunjukkan teman-teman dapat karir path yang baru gitu, dapat sebuah pencapaian baru di jejak karir teman-teman. Oke, itu personal branding terkait dengan kontribusi ya. Nah, saya mau sampaikan ini tadi sudah komplit ya, personal branding tadi terkait dengan fokus dan konsisten, kemudian asli dan otentik dan kontribusi, itulah kunci-kunci utama di dalam melakukan personal branding. Nah, saya menambahkan beberapa materi terkait dengan etika media sosial ya. Ini singkat saja, seharusnya ini jadi materi terpisah, tapi saya ingin nyampaikan ke teman-teman agar tidak terpancing ataupun malah merusak kredibilitasnya teman-teman. Oh, ini belum ya. Ini saya masuk, ini example ya untuk di LinkedIn ya. Nah, ini profil yang saya buat ya teman-teman ya. Saya mencitrakan diri saya sebagai mining public relations atau mining corporate communications. Jadi corporate communication yang punya spesialisasi di mining. Ini menjadi niche ataupun keunikan saya gitu. Dan ini ternyata sangat berpengaruh teman-teman. Saya pernah dulu saya tulisnya Corporate Communications Superintendent PT Brokol atau waktu itu Strategic Relations Superintendent PT Brokol. Itu ada perbedaan search reference itu bagaimana orang ketika mencari mencari sebuah keyword, profil kita akan muncul. Nah, ketika saya rubah jadi mining public relations, kemudian mining public relations, itu search reference saya meningkat dan saya dapat 2 approach dari 2 perusahaan tambang nasional. Saya ditawarin
Nah, itu impact-nya sampai seperti itu gitu. Hanya perubahan dari kata kunci ini. Nah, kemudian about-nya ya tulislah apa sih expertise teman-teman, gimana teman-teman merepresentasikan diri teman-teman dalam tulisan yang singkat. Dan experience-nya seperti apa tampilkan, kemudian education-nya tampilkan juga gitu. Kemudian lisensi dan sertifikasinya. Jadi orang ketika membuka profil teman-teman itu tahu expertise-nya di mana, kemudian jejak karirnya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Dan ini yang saya lakukan tadi, yang ketika saya nih, terima kasih hari ini untuk undangan dan tim pelabelan. Saya menyampaikan bahwa saya telah melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu. Nah, saya publish nih sebagai jejak rekam saya dan juga sebagai jejak profesional saya di LinkedIn. Jadi ketika orang tahu, oh Mas Rudini itu habis ngisi personal branding gitu, dan kawan-kawan saya tahu bahwa saya bisa kemudian ahli, itu kan ada tingkatannya tuh, bisa ahli. Nah, teman-teman, orang-orang di koneksi saya akan melihat, oh dia habis ngisi tentang personal branding gitu. Nah, ini juga yang teman-teman perlukan ketika teman-teman habis ya asistensi atau apa, tulis saja apa sih di dalam asistensi itu yang dilakukan. Ini akan nambah portofolio teman-teman tuh. Orang-orang akan melihat bagaimana teman-teman terlihat profesional gitu. Ini akan menambah jangkauan teman-teman atau koneksi teman-teman semakin luas. Jadi top of mind-nya teman-teman ketika tahu, oh siapa sih public relations di mining, Rudini gitu. Itu yang coba kita bentuk. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal itu. Nih, example Instagram ya. Ini Instagram saya ya. Saya merepresentasikan ini mining public relations. Jadi sama gitu. Di sini saya mining public relations juga, di sini di Instagram juga saya mencitrakan hal yang sama. Kemudian saya tampilkan di LinkedIn dan saya atur konten-konten saya terlihat profesional. Kemudian tidak semua yang saya upload tentang kehidupan pribadi saya. Nah, itu yang perlu difilter. Kemudian ini juga contoh bagaimana ini Ogut ya, ini salah satu pakar marketing. Dia membagikan postingan-postingan yang bermanfaat. Nah, ini yang akan menambah sirkulasi dia ketika orang-orang nge-share di stories mereka dan lain-lain. Nah, itu juga yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman punya keahlian di satu bidang, tulis, kemudian buat konten gitu. Nah, itu akan membuat teman-teman lebih dikenal oleh orang lain. Nah, kemudian juga ini kayak Vincent Raditya, ini pilot ya, salah satu selebgram juga. Dia ketika bekerja sebagai pilot, nah dia tampilkan gitu di media sosial dia. Jadi orang kenal, oh Vincent Raditya ini seorang pilot gitu. Dia apa sih yang dia lakukan, apa sih. Jadi orang tahu apa yang dia kerjakan. Sehingga ketika orang butuh narasumber tentang pilot misal, ya dia akan ingat Vincent Raditya. Nah, seperti itu. Itu kekuatan dari sebuah personal branding. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, etika bermedia sosial ini singkat saja, karena waktunya sudah 11.43. Oke. Nah, etika bermedia sosial itu yang pertama adalah etika komunikasi. Ya, kita harus sopan, konten, layak, dan kontekstual. Kontekstual itu maksudnya seperti ini. Jadi, kita sesuai dengan kondisi. Jadi kalau misal kita komunikasi ke dosen seperti apa, komunikasi ke teman seperti apa, kita bisa menyesuaikan gitu. Jangan sampai kita ngomong ke dosen dengan bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa teman gitu. Itu etika-etika itu yang banyak dilanggar oleh kaum milenial saat ini gitu. Untuk itu perlu tahu etika komunikasi sopan, layak, bahasa yang benar, huruf, tanda baca, ikon. Huruf itu maksudnya jangan huruf besar semua, itu akan menandakan teman-teman lagi marah. Tanda baca, tanda tanya ternyata tertulis typo-nya tanda seru gitu, karena kan bersebelahan tuh. Itu yang juga dihindari. Jelas apa yang teman-teman mau sampaikan, jangan muter-muter. Kemudian pertimbangan sensitivitas politik, SARA itu juga dihindari. Dan pikirkan bahwa teman-teman
ada berada di publik gitu. Jangan ketika tentang publish di media sosial anggapannya ya ini kan personal media saya, sesuka saya gitu. Tapi di sana ada publik gitu, ada orang yang menyorot itu sama aja kayak seperti teman-teman di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan orang dan teman-teman teriak gitu. Seperti itulah ketika teman-teman berbicara di media sosial. Kemudian kita tidak dapat kontrol pendapat orang, yang kita bisa kontrol apa, yang bisa kita kontrol itu apa yang kita lakukan, post, comment, like gitu. Nah itu etika komunikasi. Yang kedua, hindari penyebaran informasi negatif. Ini juga yang akan jadi penilaian negatif kepada teman-teman, isu sara, kemudian kekerasan, media abal-abal, teman-teman misalnya ada berita politik yang provokasi, teman-teman share, padahal beritanya belum tentu benar gitu. Kemudian mengumbar aib orang lain. Ini pornografi ini sering banyak orang kena hack nih. Dan membuat citranya buruk gitu. Kemudian loker palsu juga banyak. Berita negatif perusahaan jangan di-share gitu. Sharing sebelum sharing ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan sharing di media sosial itu pastikan sumbernya benar. Paham atau tidak, karena orang tuh cuma baca judulnya saja, tidak membaca. Jadi pastikan teman-teman membaca. Bermanfaat nggak sih kalau saya share? Ketika 3 filter ini udah oke, silakan share gitu. Ini akan menjadi portofolio teman-teman terkait dengan kredibilitasnya teman-teman ketika men-share informasi. Karena orang akan menilai, oh ini orang ini sering menyebar informasi hoax gitu. Ketika teman-teman sering menyebarkan informasi hoax, itu akan mengganggu kredibilitas dari teman-teman. Kemudian tidak mengumbar informasi rahasia, nomor telepon, nomor tempat tanggal lahir. Nah ini informasi-informasi rahasia yang tidak semestinya dipublish ya. Lanjut, hargai karya orang lain atau cantumkan sumber. Nah ini jadi teman-teman ketika di media sosial juga penting ya, terkait dengan hak paten. Jadi kalau teman-teman misal menyadur atau ada ngambil sumber dari orang lain, cantumkan sumbernya. Ini yang membuat orang kadang-kadang lihat, oh ini orang main kopas saja gitu. Ini yang membuat teman-teman jadi dinilai negatif karena mengambil karya orang lain. Kemudian kalau misalnya mengedit video, ini buat teman-teman yang di sosial media yang handle ya, menggunakan file media itu no copyright, itu banyak tersedia sudah. Cantumkan sumber, kemudian setiap penggunaan logo izin kepada perusahaannya, misal teman-teman dari lead bank ataupun eksternal yang sering berhubungan dengan perusahaan tuh cantumin logonya. Kalau misalnya sponsor ataupun ketika mencantumin itu izin gitu loh. Jangan tidak atau tanpa seizin perusahaan tersebut. Nah, oke. Itu teman-teman. Branding is what people say about you when you are not in the room. Ini Jeff Bezos, CEO Amazon. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.